jurnalisnya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, eh, pemahaman Bapak terhadap wawasan kebangsaan itu seperti apa, Pak? Makna wawasan kebangsaan itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Sebenarnya ini pelajaran SMA nih, wawasan pandangan kita terhadap wawasan berbangsa dan bernegara itu. Wawasan itu bagaimana cara pandang kita terhadap berbangsa dan bernegara ini. Karena negara ini dilahirkan oleh tokoh-tokoh yang potensi, oleh seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai. Ya, pada saat Indonesia ini didirikan, kita melihat di sejarah ke belakang, ada nanti kebangkitan nasional, ada Sumpah Pemuda, dan puncaknya adalah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pejuang-pejuang kita, orang-orang terdahulu daripada kita itu, macam mana mereka mengonsep satu negara yang kelak negara kita ini beri nama Indonesia. Nah, Indonesia Pak ketahui isu-isu yang menjadi isu strategis yang sangat strategis untuk berkembang pada saat ini itu menurut Bapak isu apa, Pak? oh banyak. Apalagi kita menjelang pesta demokrasi pada beberapa bulan terakhir ini, isu yang berkembang itu di tengah-tengah masyarakat itu ada dua, apalagi orang politik. Ada misalkan isu tentang pemilihan umum terbuka dan tertutup. Ini isu. Kalau terbuka, orang merasa punya kesempatan. Kalau tertutup, orang merasa tidak punya kesempatan. Artinya kalau tertutup, itu kekuatan politik dikelola oleh partai politik. Artinya mungkin dia menerapkan siapa yang akan dicalonkan di sana. Tak perlu lagi suara siapa yang terbanyak, tapi ditentukan oleh partai politik. Sementara kalau terbuka, di sini akan terjadi perlombaan, berlomba-lomba dia. Satu partai itu misalkan satu daerah itu ada dapil 1, dapil 2, 3 sampai 5 tuh. Kalau dapil 1 misalkan 9 orang. 9 orang ini bersaing dia. Kadang-kadang ada bersaing sehat, ada bersaing tidak sehat. Nah, di sini rawan. Mungkin satu rumah itu nanti terjadi kalau 4 orang di rumah itu punya suara, 4 suara kemungkinan akan menentukan 4 pilihan. Nah, ini isu strategi itu dalam konteks rumah tangga misalnya, di lingkungan tinggal, di RT, di kelurahan, di kepengurusan. Isu ini di mana-mana sekarang kita dengar pemilu ini terbuka atau tertutup. Kalau tertutup, kesempatan untuk melakukan money politik, kesempatan untuk yang lain-lain rawan, karena yang menentukan nanti partai siapa yang mau duduk jadi wakil rakyat. Nah, ada kalanya dirasakan sebaik merugikan. Siapa yang rugi? Calon-calon yang mungkin selama ini dia bisa ada suaranya 4.000, biarpun urutan nomor 4, nomor 5, nomor 7, tetapi dengan tertutup misalkan nanti dibikin oleh MK, nah udahlah, mungkin aja yang duduk ketua atau sekretaris atau bendara. Nah, ini isu juga, tapi mudah-mudahan isu itu akan terjawab nanti, akan terjawab dengan keputusan MK. Itu isu yang terkini. Nah, sekarang ini kita lihat dengan semakin dekatnya pilkada, semakin dekatnya nanti pengumuman calon, ini isu juga. Hoak ini bahaya. Jadi kalau kita untuk mengantisipasi hoak, pertama kita melakukan analisa, dianalisa dulu betul atau tidak. Kemudian dilakukan pendekatan, cek, cross check. Jadi cek dulu, betul nggak? Kenapa? Apabila medsos ini sudah melakukan pekerjaannya, perbuatannya seenak si pemposting, ini kita rawan. Nah, kita rawan. Boleh saja nanti orang-orang mengambil yang lama-lama dibikin seperti pidato lah, mungkin pidato calon politik yang lewat-lewat, diadopsi lagi seperti pidato dia sekarang. Nah, ini konteks nasional. Di daerah tidak tertutup kemungkinan rawan. Apalagi daerah kita merupakan daerah perbatasan, ada beberapa perbatasan, seperti kita berbatasan sama Rohul, seperti kita berbatasan sama Dumai, ya apalagi perbatasan Selat Melaka. Kita rawan, samping rawan politik, nanti emas kita rawan juga narkoba.
Baik Pak, itu isu yang Bapak sampaikan tadi merupakan salah satu isu strategis yang ada pada saat ini. Sekarang saya minta pendapat Bapak sebagai katakanlah dalam hal ini sebagai narasumber, upaya apa yang bisa Bapak lakukan terhadap upaya bela negara terhadap isu yang Bapak sebutkan tadi? Wah, itu begini. misalkan tugas kita lah, kalau dia seorang ustadz penceramah mubalik, sampaikanlah ceramah dia mengimbau supaya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan hubulatan dengan iman. Ini tugas dai, tugas ustadz, apapun agama mereka, mungkin pendeta, PT, ya kan, situa, mungkin biksu, sampaikan tugas mereka. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Perkenalkan, saya Tengku Sri Handayani. Saya adalah peserta daftar angkatan 1 CPNS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Di sini saya ingin minta waktu Bapak sebentar Pak untuk wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi pertama ingin kami tanyakan kepada Bapak, menurut Bapak secara pribadi, kira-kira apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Secara garis besar aja lah kan, Iya. supaya ya salah satunya wawasan kebangsaan dan bela negara itu setiap masyarakat atau individu harus memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, salah satunya dalam penggunaan produk dalam negeri, kemudian mencintai kebudayaan, tradisi, adat istiadat kebangsaan kita, sehingga yang kita cintai itu benar-benar bisa kita salurkan bakatnya dan tidak ada pengaruh-pengaruh dari negara-negara yang asing yang bisa merubah kebudayaan dan adat istiadat kita sendiri. Kebudayaan barat misalnya Pak ya? Barat, ya, betul. Ya. Kalau bela negara kira-kira Pak? Ya, bela negara salah satunya melakukan hal-hal yang bersifat positif. Bisa boleh saja kita memberikan semacam perkenalan untuk negara-negara yang lain bahwa negara kita ini memiliki kebudayaan, kemudian memiliki tanah air yang subur, dan boleh jadi juga bisa kita lakukan dengan cara melakukan seperti menjadikan kita sebagai atletik agar bisa menjadi kebanggaan bangsa kita untuk negara yang lain. Berarti secara tidak langsung kita juga seperti mempromosikan ya mempromosikan, Pak, benar, kemudian ya. kelebihan dari negara kita Ya, kepada bangsa lain, supaya bangsa lain juga mengenal dan tahu dengan Ya, negara betul. kita. Gitu. Baik Pak. Kemudian terkait dengan isu yang baru-baru ini terjadi Pak, Ya. misalkan seperti terjadi hack di Bank BSI ya Pak, yang baru-baru ini terjadi. Jadi ada hacker yang melakukan hack di Bank BSI. Jadi menurut pendapat Bapak, apa langkah bela negara yang dapat kita lakukan dalam menyikapi isu-isu tersebut Pak? Ya, salah satu Langkah bela negara yang dapat kita lakukan dalam menyikapi isu-isu tersebut Pak? Ya, salah satunya kita lebih leluasa memberikan pandangan-pandangan, arah-arahan atau informasi-informasi melalui media massa kepada masyarakat yang pengguna media massa, sehingga jangan sampai terjadi sebelum ada hacker-hacker yang lain, sehingga dalam penggunaan media massa itu harus bijak. Apalagi sistem keamanannya harus ditingkatkan kembali. Dalam penggunaan bank, baik bank yang ada di swasta maupun bank yang Iya Pak. negeri. Jadi hacker ini adalah salah satu penjahat yang tidak menampakkan wujudnya, Ya, tidak tapi terlihat ya, Pak? tidak terlihat, tapi membahayakan bagi pengguna-pengguna media massa dan pengguna-pengguna fasilitas umum. Ya, apalagi sekarang semuanya sudah serba online ya Ya, Pak. Jadi masyarakat mungkin harus lebih waspada ya Pak ya, terhadap
ada info-info atau berita-berita hoax yang sekarang udah Iya. tersebar ya Pak. Biasanya di grup-grup seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak seperti itu ya Pak ya. Iya, Baik. gitu. Kalau begitu terima kasih Pak atas pendapatnya, atas Iya. waktunya juga. Sama-sama kami pun ya itu yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pandangan yang lebih, bisa untuk jadikan pegangan bagi kita segala yang ikut dari studi ini. Baik, Pak, terima Iya, kasih. iya. Isu yang paling strategis yang berkembang saat ini itu isu apa? Ya, kalau menurut saya saat ini ya isu-isu yang berkembang itu adalah kita kan tahu bahwa saat ini sudah kita mulai pesta demokrasi, pileg, pilpres dan lain sebagainya. Nah ini isu-isu yang berkembang ini adalah isu-isu black campaign, kemudian hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita, ya, menjelek-jelekkan sesama, menghujat dan lain sebagainya. Juga isu yang berkembang saat ini adalah isu-isu negara kesatuan Republik Indonesia ini bagaimana untuk dirubahkan. Bisa kita lihat mungkin ada isu-isu bagaimana merubah Indonesia ini menjadi negara khilafah dan hal-hal yang terkait, ya, yang semua itu merupakan salah satu yang dapat merusak tatanan negara Republik Indonesia. Kan isu yang Bapak sebut sama Bapak. Terus kalau dikaitkan Pak, upaya bela negara dalam mengatasi isu tersebut itu seperti apa? Untuk menangkal isu-isu yang berkembang, menurut saya adalah melakukan, kalau kami di Kementerian Agama itu melakukan ada namanya satu program namanya moderasi beragama. Nah dari program moderasi beragama ini, di sana kita akan mempelajari dan mengembangkan hal-hal bagaimana kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia ini. Dengan melakukan, kami sebagai penyuluh dan juga guru, bagaimana kami melakukan penyuluhan-penyuluhan, mengembangkan pemikiran-pemikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini harus tegak, harus berdiri kokoh, sehingga rasa kecintaan kita terhadap tanah air ini tidak bisa diganggu gugat oleh pemikiran-pemikiran yang akhirnya dapat merusak tatanan kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga wawasan yang Bapak sampaikan kepada kami bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kami terkait wawasan kebangsaan maupun bela negara ini.